Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah An-Nazi'at, dan kemarin kita masuk pada ayat ke-20. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأراه الآية الكبرى. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hendak memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesarannya yang sangat agung. Fakadzdzaba wa asa, tetapi Fir'aun malah mendustakan dan bermaksiat. Tsumma adbar, kemudian dia berpaling. Yas'a, dan berusaha untuk menentang. Fahasyara, dia pun mengumpulkan manusia. Fanada, kemudian berteriak, faqala ana rabbukumul a'la. Maka Fir'aun mengatakan, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, sebab itu Allah kemudian mengambil azab akhirat dan juga dunia. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ibratan, ada pelajaran besar, liman yahsha, bagi orang yang tahu. Baik. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala masih menjelaskan kepada kita tentang kisah Musa versus Fir'aun. Ketika Fir'aun kemudian tidak yakin dengan mukjizat yang tampak di hadapannya. Ingat bahwa mukjizat yang ditampakkan Nabi Musa kepada Fir'aun itu dua saja. Pertama, tongkat menjadi ular, dan yang kedua, tangan bisa bercahaya. Tetapi Fir'aun tidak yakin bahwa itu adalah mukjizat. Justru Fir'aun meyakini itu sebuah sihir. Wajar, di zamannya memang terkenal banyak tukang-tukang sihir. Dan setiap nabi itu apabila diberikan mukjizat, umumnya mukjizat yang diberikan kepada para nabi itu disesuaikan dengan kebiasaan kaum. Seperti Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa itu dunia perobatan, dunia kedokteran itu luar biasa. Banyak kemudian tabib-tabib bermunculan dan melakukan penelitian sehingga ditemukan obat-obatan
yang mampu mengobati berbagai macam penyakit. Itu di zaman Nabi Isa. Makanya mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Isa itu hampir 90% itu mirip dengan perobatan. Mampu mengobati penyakit buta, penyakit lepra, dan penyakit-penyakit lainnya, termasuk juga mampu menghidupkan orang yang sudah mati karena izin Allah. Itu di zaman Nabi Isa. Tapi di zaman Isa lain pula di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa itu dunia sihir, dunia perdukunan luar biasa, menyebar di mana-mana. Makanya mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Musa selain Taurat adalah mirip-mirip dengan dunia sihir. Tapi bukan sihir, ini mukjizat. Karena mukjizat itu keanehan yang diberikan kepada para nabi. Adapun sihir, keanehan yang dikuasai tukang-tukang sihir. Makanya Fir'aun masih tidak yakin kalau itu seorang nabi. Akhirnya kemudian Fir'aun mengajak berduel dengan Musa dan mengklaim memiliki tukang-tukang sihir yang jauh lebih hebat dan sakti dibandingkan Musa. Maka akhirnya Fir'aun pun menentukan waktu dan juga tempatnya. Kemudian setelah ditentukan tempat dan waktunya, di mana di Mesir itu ada ulang tahun tahunan yang biasa dirayakan oleh Fir'aun setiap tahun sekali. Dan biasanya di perayaan itu akan datang dari berbagai macam manusia dari daerah-daerah untuk memeriahkan ulang tahun tahunan yang biasa dilakukan orang-orang Mesir kala itu. Kononnya Fir'aun ingin mempermalukan Musa di hadapan manusia. Maka Fir'aun menjanjikan bahwa duel tukang sihir itu dilakukan di acara ulang tahun tahunan supaya banyak yang menyaksikan begitu. Maka Musa memberikan syarat agar duel itu dilakukan di waktu duha. Ketika sudah sepakat, maka waktu pun sudah datang, tempat pun sudah disediakan, manusia sudah berkumpul. Akhirnya kemudian tukang-tukang sihir Fir'aun menghadapi Musa. Tapi sekali lagi bahwa apalah artinya sihir di hadapan mukjizat? Sihir dari syaitan, sementara mukjizat itu dari Allah yang menciptakan syaitan itu sendiri. Tidak mungkin mukjizat dilawan dengan sihir. Makanya kemudian ketika Nabi Musa mengatakan, apakah aku akan melempar duluan ataukah kalian yang melempar? Akhirnya kemudian tukang-tukang sihir itu melempar duluan tali dan tambang yang di tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berkomat kamit membuat sebuah sihir yang disebut dengan sihru al-khayal atau sihru takhil, sihir hayal. Jadi tali dan tambang yang dilempar itu dihayalkan seolah-olah ular yang bergerak hendak menyerang Nabi Musa. Nabi Musa ada sisi manusianya, tentu takut, wajar walaupun dia seorang nabi, tapi juga manusia. Ada perasaan takut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Musa dan mengatakan, la takhaf innaka antal a'la. Jangan takut wahai Musa, engkau lebih tinggi dibandingkan mereka tukang-tukang sihir itu. Padahal tukang sihir yang dihadapi Nabi Musa itu kan jumlah bukan 1-2, 70.000 tukang sihir. Di Indonesia saja asosiasi dukun itu sampai 1.000 tuh katanya anggotanya yang terdaftar. Belum yang tidak terdaftar, karena setiap kampung itu ada mbah dukun juga masalahnya. Jadi Indonesia itu banyak tuh dukun-dukun itu. Lah akhirnya kemudian ketika Musa ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takut, engkau lebih tinggi dibandingkan mereka.
lemparkan tongkatmu. Maka dilemparlah tongkat itu dan menjadi ular yang sangat besar, kemudian memakan tambang yang dihayalkan itu ular. Tukang-tukang sihir berusaha untuk memantra-mantranya, tapi tetap saja kemudian ular yang merupakan mukjizat Nabi Musa melahap seluruh tali dan tambang yang mereka lempar, sehingga tidak ada yang tersisa satupun. Akhirnya kemudian tukang-tukang sihir Fir'aun pun mengakui bahwa mereka kalah dan mengakui kekuatan Nabi Musa bahwa itu bukan sihir, memang itu mukjizat dan Nabi Musa seorang nabi. Maka mereka pun beriman. Ketika kemudian tukang-tukang sihir itu beriman kepada Musa, maka Fir'aun kemudian emosi dan mengatakan, amantum qabla an adana lakum. Berani-beraninya kalian beriman sebelum aku izinkan. Beriman saja harus izin Fir'aun. Akhirnya kemudian Fir'aun mengancam untuk membunuh mereka kalau tidak murtad. Tapi tetap mereka mengikuti agamanya Musa. Akhirnya terjadilah eksekusi semua para dukun yang beriman, dibunuh Fir'aun. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, lihatlah dukun-dukun itu, lihatlah tukang-tukang sihir Fir'aun itu. Di waktu pagi mereka adalah as-saharatul fajar, tapi di sore hari mereka adalah asyuhada al-barar. Di waktu pagi mereka tukang sihir yang jahat, di sore hari mereka menjadi para syuhada yang baik. Dari sini ada faedah, kata para ulama, tukang-tukang sihir Fir'aun seumur hidupnya tidak pernah beribadah walaupun satu kali. Karena dunia sihir itu dunia syirik. Tetapi ketika mereka diberikan kesempatan di sore hari sebentar untuk beriman sesaat, kemudian mereka dibunuh, mereka dianggap mati syahid dan masuk surga. Padahal seumur hidupnya tidak pernah ibadah. Tetapi ketika beriman sesaat kemudian dibunuh, dianggap mati syahid dan masuk surga. Menunjukkan rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Seberapapun dosa yang Anda lakukan, anggaplah sampai membumbung ke langit, kalau seseorang datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun, pasti Allah ampuni. Buktinya tukang-tukang sihir Fir'aun itu tidak pernah beriman, kecuali hanya di waktu sore sesaat kemudian dibantai Fir'aun, mati syahid masuk surga. Menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangat dan teramat sangat luas. Dari sini Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena banyak orang yang kemudian karena tidak punya pengetahuan, merasa hidupnya banyak dosa, kemudian tidak ada tobat yang bisa menghapuskan dosanya, dia pun stres. Ya, Anda jangan bayangkan Allah sama dengan makhluk, tidak. Kalau kita menyakiti manusia dan sampai kepada menyakiti yang luar biasa, kemudian kita minta maaf, belum tentu manusia memaafkan. Boleh jadi mungkin dia akan membalaskan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ghafur Rahim. Kita bermaksiat hari-hari pun kalau kita minta ampun, Allah ampuni. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali setelah kemudian tukang-tukang sihir itu kalah dan tidak bisa melawan Musa, kira-kira apa sikap Fir'aun? Apakah tiba-tiba kemudian Fir'aun merasa bersalah, mengakui kehebatan Nabi Musa, mengakui mukjizat Nabi Musa, mengakui kenabian dan kerasulan Musa? Rupanya tidak. Makanya Allah mengatakan, bagaimana Allah gambarkan sikap Fir'aun ini, fakadzdzaba wa asa, tetap saja dia mendustakan Musa dan bermaksiat akan Musa alaihissalam. Lihat bagaimana kesombongan itu menutup hidayah.
Bagaimana ujub itu menutup hidayah. Makanya orang sombong itu susah dapat hidayah, karena sombong itu adalah selendangnya Allah. Yang berhak sombong itu hanya Allah. Selain daripada Allah tidak berhak sombong. Makanya ada bagi orang-orang yang sombong di akhirat itu, Allah kecilkan badannya seperti semut di tengah-tengah manusia yang besar, sehingga dia harus bersiap-siap untuk menghindari injakan manusia. Allah buat dia kecil di akhirat karena dia merasa besar di dunia masalah. Artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak merasa sombong, maka kita selaku hambanya harusnya bersifat kebalikannya. Apa kebalikan sombong? Tawadhu harusnya. Makanya Allah mengatakan lewat lisan Rasul, man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang merendahkan diri kepada Allah, maka justru Allah angkat derajatnya. Tetapi barang siapa yang merasa tinggi di hadapan Allah, justru Allah hinakan dia. La Fir'aun ini justru kadzab, mendustakan, wa'asa, dan bermaksiat kepada Nabi. Dan Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku dipastikan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Sahabat heran, kenapa Nabi SAW mengatakan kecuali orang-orang yang enggan masuk surga, seolah-olah di sana ada orang yang tidak suka dengan surga. Kata sahabat Rasul, wa man ya'ba, siapa yang tidak mau masuk surga? Bodoh kali ini, masa ada orang tidak mau masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku dipastikan masuk surga, siapa yang bermaksiat kepadaku dipastikan tidak masuk surga. Maka Fir'aun ini menolak Nabi Musa, bukan hanya menolak, mendustakan itu. Bukan hanya mendustakan, summa adbara yas'a, kemudian dia berpaling sepaling-palingnya, kemudian yas'a, berusaha untuk menentang Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kesudahan para penentang Nabi itu sudah berlaku di zaman sebelum adanya Fir'aun. Ketika antum dulu membahas tafsir yang sudah saya jelaskan, tafsir suratul Fajr, Allah Subhanahu wa taala mengurut kisah-kisah dalam suratul Fajr itu, bagaimana kesudahan kaum-kaum yang mereka mendustakan para nabi. Allah katakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna bil awjad. Jadi sebelum Fir'aun itu sudah ada umat-umat yang dijadikan percontohan ketika mereka membangkang para nabi. Kaum Ad, kaum yang tidak pernah diciptakan sebelum dan sesudahnya, bahkan lebih besar fisik dan juga tingginya dibandingkan umat sebelumnya. Umat sebelum kaum Ad apa? Nuh. Justru kaum Ad itu fisiknya jauh lebih besar, jauh lebih kokoh dan kekal dibandingkan umatnya Nabi Nuh. Padahal Nuh itu duluan, karena Allah hendak menciptakan makhluk yang belum diciptakan sebelum dan sesudahnya, kaum Ad, dan itu nikmat dari Allah. Ketika kaum Ad kemudian diberikan nikmat yang tidak pernah Allah berikan kepada sebelum dan sesudahnya, tapi mereka menentang nabinya, diutus kepada mereka Hud, bukannya mengikuti Hud, tetapi mereka menentang Hud. Apa yang terjadi? Maka Allah kirim angin yang luar biasa, mengangkat seluruh kaum Ad ke langit
dan membinasakan di langit, kemudian dijatuhkan ke bumi seperti tumbul-tumbul kurma, kata Allah. Kemudian setelah masa berlalu, kaum Ad datang pula kaum Tsamud. Rupanya kaum Tsamud kurang lebih dengan kaum Ad, diutus kepada mereka Nabi Saleh, tapi mereka kemudian malah hendak membunuh Nabi Saleh setelah sebelumnya membunuh unta yang merupakan mukjizat Nabi Saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril untuk berteriak satu teriakan, tiba-tiba cukup menghancurkan kaum Tsamud. Ketika Jibril berteriak, ruh melesat dari badannya sehingga didapati hanya ada jasad tanpa ruh hampir di setiap rumah. Baru setelah itu Allah datangkan Fir'aun. Harusnya Fir'aun ini mengajak kepada umat-umat sebelumnya, kan? Tetapi Fir'aun tidak demikian. Allah katakan fahasyara fanada. Justru Fir'aun ketika melihat mukjizat Nabi Musa, tiba-tiba tukang-tukang sihirnya beriman kemudian dibunuh. Fir'aun tidak jerak sampai di sini. Fahasyara, dia kumpulkan manusia sebanyak-banyaknya. Karena itu hari ulang tahun masalahnya. Harusnya Fir'aun itu kan malu gitu ya, karena tukang sihirnya galak. Allah permalukan di hadapan orang. Tapi kesombongan menutup rasa malu. Justru dia mengumpulkan manusia, fanada, kemudian menyeru manusia dan mengatakan lebih jauh daripada apa yang sudah diperbuat kepada Nabi Musa. Justru bukan hanya menentang nabinya, sekarang dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah ditentang dia dan mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Lumayan. Jadi tadinya menentang nabinya, sekarang naik menentang Allah. Di mana ini kesombongan? Kesombongan Fir'aun sekarang menentang Allah dan mengatakan dia mensejajarkan diri dengan Tuhan. Sebenarnya manusia tahu tentang Fir'aun ini. Cuma karena ketakutan takut dibunuh, maka mereka akhirnya pura-pura menuhankan Fir'aun. Kalau sakti-saktian Fir'aun dengan Dajjal itu masih sakti Dajjal. Karena Dajjal itu betul-betul diberikan kekuatan. Dia memandang ke langit hujan, dia hujan. Dia memandang ke bumi tumbuh, dia tumbuh. Dia memandang ke kuburan, bangkit dia, walaupun yang bangkit syaitan. Tapi Dajjal kan diberikan kesaktian. Fir'aun ini tidak bisa diberikan kesaktian. Tapi karena kebengisan dia yang tidak ikut dibantai, makanya orang-orang pura-pura saja menuhankan Fir'aun itu. Karena secara logika, mana mungkin kemudian Tuhan terlahir dari seorang ibu dan bapak. Mereka sudah tahu Fir'aun ini bukan terlahir demikian. Ada ibu bapaknya, dan dia juga punya anak, dan dia juga punya istri. Bagaimana Tuhan seperti ini? Ketika dia punya anak, punya istri, berarti dia berhajat kepada anak dan istrinya. Tuhan itu tidak berhajat kepada makhluk. Seandainya satu dunia beriman, tidak menambah kekuasaannya. Sekalipun satu dunia kufur, tidak mengurangi kekuasaannya. Itulah Tuhan. Dan Fir'aun ini mengaku Tuhan hanya di Mesir saja. Sementara dunia itu luas, selain Mesir sudah ada negeri-negeri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, faqala ana rabbukumul a'la. Saya Rabb kalian yang maha tinggi. Tapi sebenarnya ucapan Fir'aun ini kontradiktif dengan ucapannya sendiri kepada perdana menterinya namanya Haman. Jadi Fir'aun itu punya perdana menteri namanya Haman. Ketika kemudian Musa bercerita bahwa Tuhan Musa itu ada di langit dan Tuhan kita semua ada di langit, dia bicara dan panggil Haman itu, ya Haman ibna li sarha. Wahai Haman, wahai perdana menteriku, tolong buatkan bangunan tangga ke langit. Fa'attali'u ila ilahi Musa. Saya ingin tengok Tuhannya Musa, katanya ada di langit itu. Kan ucapan ini kan kontradiktif. Dia kan yang mengatakan saya Tuhan yang paling tinggi, tapi dia mengatakan tolong buatkan tangga ke langit,
biar aku lihat Tuhannya Musa. Menunjukkan Tuhannya Musa lebih tinggi. Dia kan dikatakan a'la kan, tinggi. Tapi dia ngomong kepada Haman, dibuatkan tangga ke langit supaya aku melihat Tuhannya Musa di langit. Berarti dia tidak tinggi. Dia kontradiktif ucapan. Dan dia mengatakan fa'adhunnuhu kadhiba, aku yakin Musa itu pendusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, gara-gara ucapannya inilah Fir'aun ini mengucapkan 2 kali dalam Quran. Pertama kalimat ana rabbukumul a'la, dan di ayat yang lain dia mengatakan a'ilahun ghairi, apakah di sana ada Tuhan selain kata Fir'aun. Maka sebab 2 ucapan ini dua-duanya menentang Allah, maka Allah adab Fir'aun bukan hanya di akhirat tetapi di dunia. Makanya Allah mengatakan fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum Fir'aun nakala al-akhirati, dengan hukuman akhirat, wal ula, dan dunia. Bahkan sebelum akhirat sudah dihukum di dunia. Apa hukumannya? Allah tenggelamkan Fir'aun dan seluruh para tentaranya, fa'aghraqnahu wa junudahu. Kami tenggelamkan si Fir'aun dan bala tentaranya. Itulah hukuman di dunia. Allah tampakkan hukumannya bagaimana Fir'aun ditenggelamkan dengan kesombongan. Bahkan ada kisah ini mungkin Israiliyat. Ketika Fir'aun ini mengucapkan taubatnya saat nyawa di kerongkongan, ketika hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan amantu bima amanat bihi Banu Israil. Aku beriman dengan apa yang telah diimani Banu Israil. Tiba-tiba Jibril datang membawa tanah. Kemudian tanah itu disumpalkan di mulut Fir'aun dan mengatakan, al-an ya Fir'aun amant. Sekarang wahai Fir'aun, kau ingin beriman kepada Allah? Oh tidak. Disumpalkan ke mulut si Fir'aun itu oleh Jibril tanah yang dibawanya. Kenapa? Karena orang seperti Fir'aun tidak layak untuk bertobat. Dia sudah mensejajarkan dirinya dengan Tuhan. Dia baru sadar katanya bahwa apa yang diimani Bani Israel itu benar. Tetapi taubat itu percuma saat nyawa di tenggorokan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah itu hanya menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawa di tenggorokan. Karena nyawa kalau sudah di sini, ikhwan, kalau sudah di tenggorokan, pasti mati. Tidak mungkin mampu siapapun mengembalikan nyawa itu ke dalam jasad. Makanya Allah berfirman, hatta idza balagatit taraqi wa qila man rah. Ingatlah ketika ruh sudah di kerongkongan, wa qila man rah. Lalu siapa yang bisa meruqyah dia, mengembalikan ruh ke dalam jasadnya? Pasti mati. Artinya kalau nyawa sudah di tenggorokan tidak mungkin diselamatkan. Lalu apa gunanya tobat di situ? Tobat itu sebelum nyawa di tenggorokan, itulah tobat. Makanya kenapa Allah menolak di 2 waktu siapapun yang bertobat tidak akan diterima, percuma tobatnya. Pertama nyawa di tenggorokan, yang kedua ketika matahari terbit dari arah barat, maka tobat seseorang ditolak. Lah Fir'aun ini awalnya sudah di tenggorokan, percuma dia bertobat. Makanya disumpal tanah sama Jibril. Oh sekarang kau beriman, dihadapkan kepadamu seorang nabi dan mukjizatnya kau ingkari. Tiba-tiba kau pula mengaku Tuhan. Sekarang kau beriman wahai Fir'aun? Oh tidak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah kisah Fir'aun ini diabadikan dalam Al-Quran. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Bahwa kisah Fir'aun ini sungguh dibuat sebuah pelajaran bagi orang yang tahu. Jadi kalau Al-Quran mengisahkan sebuah kisah, jangan dianggap dongeng. Karena ada orang yang menganggap isi Quran itu dongeng, asatirul awalin. Tidak. Quran itu bukan hanya sekedar dongeng, karena memang
sepertiga Al-Quran itu kan cerita kisah. Kisah para nabi, orang-orang terdahulu, kesudahan mereka. Sepertiga Quran. Apalagi cerita Nabi Musa dan Fir'aun, itu terbanyak diulang-ulang dalam Al-Quran. Mulai dari Al-Baqarah dan surah-surah setelahnya. Itu kisah, bukan hanya kemudian dikisahkan begitu saja tanpa ada pelajaran. Makanya Allah mengatakan inna fi dzalika la ibrah. Dalam setiap kisah baik yang berlalu antara Musa dan Fir'aun atau nabi-nabi yang lainnya, la ibrah, hendaklah dijadikan sebuah pelajaran bagi kita. Liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesudahan orang sombong nanti jadi Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kesudahan orang ujub, orang hasad, dan begitu seterusnya. Jadikan ibrah pelajaran, karena setiap lafaz dalam Al-Quran itu ada pelajaran besar. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum." Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Musa dan Fir'aun di sini, kemudian bagaimana congkaknya Fir'aun, sombongnya Fir'aun, maka Allah ingin menurunkan tensi kesombongan manusia. Jangan sombong kalian. Maksudnya seperti itu. A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Apakah penciptaan dirimu jauh lebih besar dibandingkan penciptaan langit? Kamu ini kecil dibandingkan langit. Apa yang disombongkan itu maksudnya? Ya. Kita ini kecil dibandingkan langit itu, kita ini gak ada apa-apanya. Coba antum naik pesawat, kemudian antum duduk di samping jendela pesawat itu. Ketika kemudian pesawat ini naik 15 kaki, 20 kaki, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ketika masih rendah, nampaklah tuh bandara itu. Kemudian naik sedikit, mulai hilang bandara, yang nampak pulaunya. Ketika naik sedikit, hilang pula pulaunya, tak nampak apa-apa. Kita katakan, lebih besar mana badan antum dengan bandara? Lebih besar bandara. Lebih besar mana bandara dengan pulau? Yang lebih besar pulaunya. Tapi ketika pesawat itu semakin tinggi, jangan lagi cerita bandara, pulau-pulaunya tidak nampak. Bagaimana kalau bandara pulau saja tidak nampak, badan antum pula dari mana ceritanya? Berarti antum ini kecil, kecil sekali. Pulau Batam saja tidak nampak di atas pesawat itu. Kalau makin tinggi, makin kecil, makin hilang, makin tidak nampak gitu. Lalu apa disombongkan? Sementara langit ini berlipat-lipat besarnya dibandingkan bumi. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan, buat apalah kamu sombong itu? A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Apakah Allah menciptakan engkau itu lebih dahsyat dibanding Allah menciptakan langit dan bumi? Tidak. Menciptakan langit dan bumi jauh lebih besar, lebih agung dibandingkan menciptakan kamu. Lalu apa yang disombongkan? Itu maksudnya Allah tidak menyinggung, merendahkan tensi kesombongan manusia. Kita ini makhluk yang keluar dari lubang najis. Kemudian dalam badan kita penuh dengan najis. Kemudian kalau kita meninggal, kita pula jadi bangkai najis. Lalu apa yang disombongkan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah yang mengangkat bangunannya. Fasawwaha, kemudian menyeimbangkannya. Langit ini bukan alam yang kita lihat, tapi langit itu bangunan. Kalau saya analogikan, pamannya antum membuat rumah 2 lantai. Tentu ketika membuat rumah 2 lantai kan antum harus buat dak-dakan itu untuk lantai kedua kan? Lah langit itu seperti dak-dakan seperti itu. Dia berupa bangunan. Tetapi anehnya adalah langit yang berupa bangunan itu kok tidak roboh, padahal tidak ada satu tiang yang mengganjal
ini masjid, kalau Anda robohkan tiang-tiang yang banyak ini, pasti roboh tuh atap. Dijamin roboh. Kenapa? Karena yang menopang atap itu tiang. Tapi masalahnya langit itu tidak ada satupun tiang yang menopang langit. Kok bisa kemudian bangunan tanpa tiang, tapi tidak roboh? Kalau bukan kuasa Allah, apa namanya? Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kuasanya. Tuh, tengok langit itu. Kan langit itu bisa kita tengok, tinggal menggak aja ke atas nampak. Coba cari tiangnya. Tidak ada tiang. Berarti Allah Subhanahu wa taala betul-betul berkuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Jangan pernah sombongkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita saja bangun rumah kalau tanpa tiang tidak sanggup, kemudian atap itu terbang sendiri, pasti roboh gitu. Makanya Allah mengatakan rafa'a samkaha fasawwaha. Kemudian Allah mengatakan wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Aqtash itu artinya menggelapkan. Lailaha di malam harinya langit tersebut, wa akhraja duhaha, dan Allah kemudian mengeluarkan kegelapan menjadi waktu duha. Kenapa kemudian gelap dinasabkan kepada langit? Ya, karena terang dan gelap itu ditentukan dari atas. Ketika muncul matahari, terang dia. Ketika tenggelam matahari, gelap dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala nasabkan gelap dan terang itu ke langit. Karena yang menentukan terangnya bumi itu dari langit kan? Di mana matahari? Ya di langit sana. Maka dari atas dipancarkan ke bumi. Dan ingat bahwa gelap itu lebih luas dibandingkan terang. Karena terang itu hanya di bumi saja. Sementara alam semesta ini dipenuhi dengan galaksi-galaksi yang tidak pernah tersentuh cahaya. Mereka gelap. Jadi terang itu hanya di bumi saja. Itu pun hanya sesaat. Hanya dari pagi sampai sore gitu. Kemudian habis sore, malam ya gelap semua. Makanya gelap itu lebih luas dibandingkan terang. Nah di sini Allah mengatakan wa aqtasha lailah wa akhraja duha, seolah-olah ingin Allah katakan, siapa yang menciptakan terang dan gelap? Bisa Anda menciptakan terang dan gelap? Logika lah kalau seandainya kita dibuat 1 tahun jangan ada matahari. Gak usah sampai kiamat, 1 tahun saja jangan ada matahari. Sanggup gak PLN menerangi bumi? Sanggup gak? Gak akan sanggup. Naik listrik sedikit saja mama udah marah-marah ya. Apalagi 1 tahun siang malam listrik itu jekor itu yang tekor dengan itu baru 1 tahun. Gimana kalau 1 kiamat digelapkan? Sanggup gak PLN menerangi? Gak akan sanggup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasanya kepada makhluk. Allah buat terang, Allah buat gelap. Siapa yang bisa membuat terang dan siapa yang bisa membuat gelap? Atau kita buat terbalik. Jangan ada gelap, terang saja 1 tahun. Cemana mau istirahat? Kalau terang, kita saja kalau tidur diterangkan, ada orang yang gak sanggup tidur tuh kalau gak digelapkan. Intinya bahwa ini kuasa Allah. Wa aqtasha lailah wa akhraja duha. Allah sebut duha karena itulah semanfaat-manfaat waktu di siang hari, waktu duha. Waktu duha itu dari jam ketika matahari terbit meninggi 1 tombak, anggaplah jam 6 lebih sampai zuhur, itu disebut waktu duha. Ini waktu yang sangat manfaat bagi manusia. Karena apa? Karena harakatun nas, geraknya manusia yang punya ladang ke ladang, yang punya kebun ke kebun, yang punya kantor ke kantor, yang punya sawah ke sawah, yang bekerja di jalan ke jalan, itu di waktu ini. Makanya Allah hanya mengambil sebagian waktu disebut di sini karena itu yang paling manfaat. Bahkan di situ ada sholat yang disebut dengan sholat duha. Kemudian Allah mengatakan wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu Allah hamparkan. Terjadi silang pendapat mana yang lebih dulu, penciptaan langit atau bumi? Kalau nas Al-Quran dalam surah An-Nazil seolah-olah Allah menciptakan langit dulu baru bumi. Tapi dalam pendapat yang lain kata para ulama mengatakan
bahwa Allah itu menciptakan bumi dulu 2 hari, kemudian setelah itu menciptakan langit 2 hari, kemudian Allah kembali ke bumi 2 hari untuk menciptakan segala fasilitasnya dari gunung-gunungnya, lautnya, hutannya dan semacamnya. Jadilah penciptaan langit dan bumi itu 6 hari. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau di sini seolah-olah Allah ingin katakan bahwa langit lebih dulu diciptakan dibandingkan bumi. Wal arda ba'da dzalika daha. Daha ini ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan bumi itu mukawwar. Mukawwar itu seperti bola. Ada yang mengatakan lonjong seperti telur. Tapi yang mengatakan daha itu maksudnya terhampar. Dua-duanya kata para ulama dibenarkan dan bisa digabungkan. Artinya bumi asal penciptaannya mukawwarah seperti bola ataupun seperti telur, tetapi dalam bumi tersebut ada hamparan-hamparan di mana orang bisa buat masjid, di mana orang bisa buat rumah, di mana orang bisa buat bangunan dengan hamparan-hamparan rata itu. Itulah daha. Dan ini kuasa Allah. Allah tidak menciptakan bumi itu semua gunung. Kalau semua gunung susah lah kita ini mau buat rumah. Tidak semua lembah, tapi ada gunungnya, ada lembahnya, ada tanah datarnya, ada tanah tingginya, ada yang meninggi, ada yang merendah, supaya stabil kehidupan manusia itu maksudnya. Wal arda ba'da dzalika daha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan Allah keluarkan dari perut bumi itu air. Terkadang kali sumur 1 meter ada airnya, ada yang 2 meter ada airnya, 3 meter ada airnya, ada yang 10 meter tak ada air. Akhirnya dibuatlah sumur-sumur sampai puluhan meter. Tapi ada yang tidak perlu dibor dan digali, tiba-tiba muncrat saja dari bumi berupa sumber mata air. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan bagi manusia itu air, dan air itulah segala sesuatu jadi hidup. Kalau bukan karena Allah kemudian air, manusia tidak akan mungkin hidup. Orang bisa bertahan kalau ada air, tapi orang tidak bisa bertahan kalau hilang air. Umpamanya antum ada 2 orang, satu dikasih air, satu dikasih roti, biarkan 3 hari, pasti yang makan roti cepat mati, yang minum air masih hidup dia. Karena segala sesuatu yang hidup dengan air. Gimana? Ya setiap makan keselak. Tidak keselak, gak ada air kan gitu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali bahwa di sini Allah sediakan fasilitasnya, ma'aha wa mar'aha. Mar'a ini artinya makanan untuk manusia dan makanan untuk bangsa-bangsa hewan. Dua-duanya Allah telah berikan. Allah buat tumbuh padi, Allah buat tumbuh biji, Allah buat tumbuh buah-buahan, Allah buat tumbuh rumput, sehingga Allah mengatakan mata'al lakum wa li'an'amikum. Itu kenikmatan bagi kalian dan hewan ternak kalian. Dari sini kata para ulama, ada 5 perkara atau 5 kaidah. Dengan 5 kaidah itu bersyukurlah kita hidup. Dari penjelasan a'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha sampai kepada mata'an lakum wa li'an'amikum itu ada 5 perkara yang antum harus ketahui. Bagaimana Allah itu sayangnya dengan kita. Pertama al-insya, yang kedua al-i'dad, kemudian yang ketiga al-imdah, kemudian yang keempat al-irsyad, kemudian yang kelima al-is'ad. Apa itu? Pertama al-insya, Allah itu menciptakan langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk kita. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu untuk kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Kemudian setelah itu al-i'dad, bukan hanya Allah ciptakan langit dan bumi, Allah i'dad, persiapkan fasilitasnya. Sebelum bumi itu dihuni manusia, Allah sudah siapkan fasilitas bumi itu. Allah buat ini sungainya, ini hutannya, ini lautnya, gitu ya. Disediakan tempat-tempat itu, disediakan ini tempat hunian, ini tempat yang tidak boleh dihuni, ini gunungnya, ini bukitnya, ini lembahnya. Betul-betul Allah atur sedemikian rupa. Belum lagi ada manusia.
Allah sudah i'dad, mempersiapkan semua. Kemudian yang ketiga, indah. Bukan hanya i'dad, dipersiapkan fasilitasnya, Allah buat indah. Indah itu artinya fasilitas itu tidak akan pernah terputus. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan air dengan ikannya, ikan itu tidak pernah habis. Beranak, bertelur, kemudian telurnya jadi anak, anaknya dari satu ikan bisa jadi 100 ikan. Dari 100 ikan bisa jadi 1000 ikan. Dari 1000 ikan bisa jadi sejuta ikan. Tidak pernah terputus tuh. Buah-buahan, ada satu buah itu bijinya bisa ratusan tuh. Kalau seandainya biji-biji ini ditanam, jadilah 100 pohon. 100 pohon, berapalah buahnya? Kemudian biji-biji ditanam lagi, jadi banyak lagi kan begitu ya. Tidak terputus nikmatnya. Dibuat kayak gitu sama Allah. Bahkan ada pohon itu tidak perlu kemudian ada bijinya, ditancap saja jadi dia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah membuat keberlangsungan hidup gitu. Itu namanya indah. Kemudian yang nomor 4 ada namanya irsyad. Allah ketika kemudian mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian keberlangsungan hidupnya, Allah pun membuat irsyad kepada manusia. Di mana manusia Allah berikan ilham. Ini loh buah yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh dimakan. Ini biji yang beracun, ini yang tidak. Ini air yang boleh diminum, ini yang tidak. Ini ikan yang boleh dimakan, ini yang tidak. Dikasih, dibimbing loh sama Allah kita ini. Kemudian yang terakhir is'ad, Allah berikan kebahagiaan. Dengan makan ini kita bisa kenyang, dengan makan itu kita bisa kenyang, dengan minum ini haus kita hilang. Allah berikan kebahagiaan. Satu Allah minta, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah hanya minta bersyukur akan nikmatku, ku tambah nikmatku kepada kalian. Tapi kalau kufur, maka azabku yang sangat pedih sudah dipersiapkan untuk kalian. Inilah keterangan surat An-Nazi'at sampai ayat 33. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya di lain kesempatan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.